Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dan juga dibandingkan dengan Salafi atau Wahabi. Apa sih Wahabi? Atau apa sih Wahabiyah? Kenapa orang Indonesia begitu komit dengan kata-kata Wahabi dan makhluk orang-orang Wahabi? Siapa sih dia? Dan kita balik bertanya, yang mengatakan Wahabi, siapa Wahabi? Mereka juga tidak mampu menjelaskan. Nama Wahabi diambil, Wahabi itu nisbah. Nisbah itu disandarkan kepada seperti Muhammad, ikutnya Muhammadi atau Muhammadiyah, untuk mengikut Nabi Muhammad. Atau dinisbatkan kepada, ketika dinisbatkan kepada daerah
itu asalnya dia. Seperti siapapun Al-Yamani misalnya. Al-Yamani berarti dia aslinya orang Indonesia. Fulan bin Fulan Al-Indonesi, dia orang Indonesia dinisbatkan. Nah, ketika ada tambahan iya di terakhirnya itu, iya, ini harus biar jelas nih. Contoh misalnya nama Muhammad. Nama Muhammad. Muhammad itu kan nama orang. Ketika ada iya-nya, Muhammadiyun, berarti dia itu benar-benar pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu orangnya satu. Kalau nama lembaganya Muhammadiyah, berarti lembaga dan semua orang yang ada di situ adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tempat, misalnya Yaman, nama tempat, ketika dikatakan Yamani, berarti dia aslinya dari Yaman. Kemudian kita kembali kepada Wahabi. Wahabi ini ada penghapus? Masya Allah. Wahabi ini apa? Diambil di kata Wahab. Apa tuh Wahab? Wahab itu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama saudara beliau Abdul Wahab, hambanya Allah yang Maha Pemberi. Ini Al-Wahhab itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab artinya pemberi. Pemberi. Nah, ketika ditambahkan iya di situ, apa artinya? Pengikut Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja sudah salah. Contoh, jangan ya. Penisbatan dari segi bahasa Arab saja dikatakan Wahabi atau Wahabiyah itu salah. Karena Allah tidak punya pengikut. Contoh ya, Allah itu punya hamba, makhluk. Allah itu pencipta manusia, ya, hambanya. Nah, kita ini bukan pengikut Allah tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa saja sudah salah. Salah. Lagi dikatakan Wahabiyah, sudah salah sudah. Paham ya? Jadi penisbatan kepada Wahabi, Wildan Wahabi itu dari segi bahasa salah. Dari segi bahasa, karena kita itu, paham itu main sini ya? Paham ya? Ya. Kemudian yang kemudian, kalau kita kembali ke sebelumnya, Wahab ini diambil dari nama seorang, dari Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab ini? Abdul Wahab itu ada dua yang disandarkan kepada Wahabi. Abdul Wahab bisa antum dengar ya? Ya dengar ya? Oke, sebelum situ
Sebelum ke Abdul Wahab tadi, Wahab kemudian ditambah Wahabi. Di mana kesalahannya? Karena Allah adalah pencipta, manusia adalah hamba, bukan pengikut. Bukan pengikut. Kalau dia manusia, kita manusia, kita ikut dia, itu namanya kita pengikut. Tapi ini adalah pencipta, maka tidak boleh dikatakan pengikut. Makanya kesalahan yang kedua, pertama tadi dari segi bahasa Arab salah, kesalahan yang kedua pelecehan dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk melaksanakan perintahnya, bukan mengikuti perintahnya. Ini juga penghinaan dan pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Nabi diikuti, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai manusia, wahai sekalian manusia, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok contoh. Nah, kita ini sebagai apa? Pengikut yang mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala bukan diikuti tapi dilaksanakan perintahnya. Jadi dua kesalahannya dari segi bahasa dan juga dari segi apa tadi? Segi bahasa tadi? Pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sadar dan nggak sadar mereka sudah menghina. Kemudian Wahabi ini juga diambil dari sosok yang bernama Abdul Wahab. Siapakah Abdul Wahab ini? Dikatakan ada dua, disandarkan kepada dua orang. Yang paling pertama Abdul Wahab bin Abdurrahman, Masya Allah, Rahman bin Rustum bin Rustum, Masya Allah. Itu orang yang pertama. Memang ini hidup di abad ke jauh sebelum datangnya sosok yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, At-Tamimi. Beda. Orang yang pertama, ini orang yang kedua. Orang yang pertama itu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, sudah dihakimi oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya dia inilah orang yang sesat. Orang yang sesat. Karena kenapa? Karena dia selalu mengkafirkan pemerintah. Dia selalu mengkafirkan pemerintah, takfir. Dari jamaah takfir. Dari jamaah takfir. Nah, tadi antum sudah dapat jawab, tadi antum dapat hadiah saja. Masya Allah. Jazakallah khair. Sudah kembali beliau. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini yang dikatakan oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan sebagai orang yang sesat. Karena telah mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan seorang muslim yang Nabi tidak pernah kafirkan, tidak boleh. Yang Allah tidak kafirkan, tidak boleh. Sama juga seperti kita memasukkan orang dari kafir Islam, sama juga tidak boleh. Sama hukumnya, harus ada dalil yang jelas, dan itu bukan kita ulama yang menjelaskan itu. Makanya kafir di sini. Bukan kafir. Mereka dikatakan sesat. Ingat, sesat pun belum tentu kafir. Ingat ya, ulama hanya menghukum dia sesat saja, bukan mengkafirkan.
Bayangkan, padahal sosok orang ini mengkafirkan ulama, mengkafirkan para penguasa muslim, tapi ulama dia tidak sampai mengkafirkan dia, hanya mengatakan saja. Paham sini ya? Orang yang kedua itu Muhammad ibn Abdul Wahab, cucunya para ulama sekarang Arab Saudi. Punya saudara, teman, ketika beliau menyampaikan tauhid di Jazirah Arab pada saat itu, yang mana pada saat itu sebagian dari negara, bagian daerah dari Jazirah Arab itu dikuasai oleh siapa? Dinasti Utsmaniyah, Turki. Tapi Najd atau Hijaz tidak dibawa kekuasaannya Turki Utsmani. Seperti Madinah, Mekah itu tidak dibawa, tapi terpengaruh dengan mereka. Makanya banyak peninggalan mereka itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Termasuk ada juga masjid yang dekat dengan Masjid Nabawi, itu mirip dengan masjid-masjid yang ada di Turki. Nah, kesyirikan merajalela di Jazirah Arab tersebut. Kesyirikan di mana-mana. Kesyirikan di mana-mana. Bahkan di Madinah pun masih ada kesyirikan. Nah, muncullah beliau Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kesyirikan dan menegakkan tauhid. Sampai beliau ini diusir dari kampung halamannya, dituduh macam-macam. Sampai muncullah sosok yang bernama Muhammad ibn Abdul Aziz. Muhammad ibn Abdul Aziz. Muhammad siapa? Ya, Muhammad bin Abdul Aziz ini buyutnya kerajaan sekarang. Kerajaan yang dikatakan Al-Saud. Ya, Al-Saud. Karena pada saat itu Muhammad bin siapa tadi? Aziz tadi penguasa dan juga punya wewenang. Makanya ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid dan mensyirikan di daerah Jazirah Arab tersebut, beliau minta bantuan kepada siapa? Muhammad bin Aziz. Kalau kamu mau saya bantu kamu. Hanya beliau pun berdakwah. Tersebarlah dakwah tauhid di seluruh semenanjung Arab pada saat itu, sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keturunan Muhammad bin Abdul Wahab ini dikatakan Al-Syekh. Sampai sekarang mufti Saudi Arabia itu keturunan beliau, Muhammad bin Al-Syekh. Kalau keturunan Raja Saudi dikatakan Al-Saud. Karena Muhammad punya anak yang namanya Saud. Muhammad yang depan tadi namanya Saud. Saud itulah yang punya anak yang semuanya di raja-raja kerajaan Saudi Arabia. Jadi mereka di Arab Saudi itu ulama dengan umara sejajar, kedudukan. Ulama dengan umaranya, pemerintahnya sejajar. Nah, dakwah beliau ini menyebar kemana-mana, menyebar sampai ke Hindia. Tahu India ya? Menyebar ke India. Dan di India masih dijajah oleh Inggris pada saat itu. Masih dijajah oleh Inggris. Nah, orang-orang yang paling menentang penjahat dan juga mereka melawan penjahat yang ada di India, kaum muslimin yang berpaham, yang artinya yang akidahnya benar, yang menjauh diri dari kesyirikan dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para penjajah ini tidak kalah akal. Bagaimana caranya agar orang-orang yang melawan mereka ini, bayangkan kalau umat Islam berperang, mereka cari mati. Beda dengan penjajah, mereka ingin hidup. Nah, mereka tidak kalah akal, mereka membuat fitnah. Fitnahnya apa? Mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang menegakkan tauhid itu orang-orang Wahhab. Orang-orang Wahhab. Bukan ke sini tapi ke sini. Ya, orang yang pertama itu orang yang dikatakan sesat.
Sehingga menyebarlah paham-paham bahwasanya mereka itu begini, muncullah image negatif orang-orang Wahabi itu. Karena mereka hanya mengatakan Wahabi itu sesat, memang sesat. Wahabi itu sesat. Muhammad Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum itu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum orang yang sesat memang. Akhirnya pun banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan paham-paham ini, menentang, tapi mereka salah sasaran. Mereka salah sasaran. Nah, suatu ketika ada sebagian dari orang-orang yang ada di India belajar ke Saudi Arabia. Setelah pulang, mereka membawa kitab karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, dengan menghilangkan kulitnya, di pengarang di situ. Diserahkan kepada ulama yang ada di sana, yang mana ulama ini selalu membenci yang namanya Wahabi. Wahabi membenci. Nah, setelah diberikan buku beliau, namanya Kitab Tauhid. Mungkin insyaallah kita akan baca nanti setelah kita baca buku ini, Kitab Tauhid. Sangat ringan bahasanya, sangat simpel dipahami. Kata beliau, inilah buku yang paling benar. Inilah buku yang paling benar. Ternyata setelah diketahui, diberikanlah kulitnya, inilah pengarang. Ternyata siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Disitulah menyebar sehingga penjajah di India pun diusir. Yang walaupun sebelumnya Inggris juga membuat sosok palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Di India itu muncullah Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya Nabi. Orang ini adalah orang boneka. Kenapa? Dia bisa diisi otaknya oleh orang-orang Inggris ini untuk mengacau Islam dari dalam. Jadi hati-hati, di negara kita sudah sekarang ada diisi otaknya, diberi uang segala macam, didenai agar dia merusak Islam dari dalam. Nah, dialah Inggris yang meramu Mirza Ghulam Ahmad. Itulah yang muncul yang banyak Ahmadiyah. Dia ini orang yang gila sebenarnya, tapi karena dia mengaku dia orang gila kan, orang yang waras nggak mungkin ngaku dirinya Nabi. Hanya orang gila yang ngaku dirinya Nabi. Tapi walaupun gila, banyak pengikut. Dia pun mendirikan Khulafa Ar-Rasyidun. Bahkan dia punya kitab seperti Al-Quran, namanya Tadhkirah. Namanya apa? Tadhkirah. Tersebar di mana? Dan pengikutnya pun luar biasa sampai sekarang. Dan Ahmadiyah ini di mana pusatnya? Di negeri pembuatnya. Di mana? Di London. Yang bikin orang Inggris. Terbesar sekarang di London, di Inggris pusatnya. Makanya ulama Indonesia telah memberikan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah. Dan sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Jadi mereka boleh hidup di Indonesia ini, silakan hidup, tapi jangan menyebarkan kesesatan mereka. Silakan hidup. Allah Ta'ala. Nah, menyebarlah juga faham-faham yang menyesatkan ini ke Asia. Sehingga di kita sekarang ini, kalau ada orang-orang yang ingin menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, dikatakan siapa? Wahabi. Itulah ringkasnya. Bapak telah baca. Kemudian Wahabi, orang-orang rasa melontarkan kata Wahabi kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid'ah mereka, sekalipun kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Sahih. Berada tauhid dan berpegang mohon hanya kepada Allah semata. Jadi hanya apa? Setelah tersebarnya fitnah-fitnah itu dan dari turun temurun sampai sekarang, sehingga ramailah, jadilah tersebar bahwasanya orang-orang yang menyelisihi kebiasaan umat atau orang-orang sebelum kita ini dikatakan apa?
Wahabi. Orang yang sering berzikir bersama, misalnya ketika ada orang yang tidak mau berzikir bersama, bukan tidak mau, orang yang berzikir keras, ya kan, itu zikir kebiasaan, ya kan? Nah ketika ada orang yang tidak zikir keras, dikatakan Wahabi, langsung dicapkan Wahabi. Coba balik bertanya, siapa Wahabi? Mungkin dia tidak akan bisa menjelaskannya siapa itu Wahabi dan apa itu Wahabi. Intinya kalau menyelisihi kebiasaan mereka, maka dikatakan Wahabi. Ada orang yang sering doa bersama, tidak mau doa bersama. Lagi ada orang yang habis sholat kemudian tidak berdoa, wah ini Wahabi. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim tentang ibadah, sholat, haji itu, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ketika kalian menghabiskan sudah menunaikan haji, maka berzikirlah kepada Allah, bukan berdoa, bukan berdoa. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan, wa idza qudiyat shalat fadhkurullah. Ketika kalian sudah melakukan salat, maka berzikirlah kepada Allah, bukan berdoa. Karena doa itu ada waktunya, ada tempatnya. Allah yang menyuruh kita beribadah, maka mari kita ikuti bagaimana Allah menyuruh kita, cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita salat, habis itu kita berzikir, bukan berdoa. Nah inilah ketika ada orang yang menyelisihi kebiasaan banyak kaum muslimin, dikatakan apa? Ketika ada orang yang mengajak ayo kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan yang mana walaupun akidah dan juga kebiasaan mereka menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Antum bisa lihat, ada yang bawa Quran enggak? Ada bawa Quran? Kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 170. Ketemu? Jangan sampai antum kajian yang bawa Al-Quran. Umat Nasrani setiap ke gereja bawa Injilnya. Nah kita masjid nggak pernah bawa Quran. Harusnya kan harus. Ketemu nggak? Ketemu? Ketemu? Coba dibacakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Itulah yang kita harapkan sekarang, diharapkan kita sekarang ini. Allah menjelaskan kondisi mereka jauh dan kita sedang melihatnya. Di surat Al-Baqarah, catat ayatnya di 170, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu bukan sunnah. Bahkan Nabi tidak pernah mencontohkan, Allah tidak pernah memerintahkannya, Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah itu. Apa kata mereka? Kami bahkan ini sudah buat tolokai. Apa lagi? Ini ya buat tolokai kata. Masa bilang buat tolokai? Masa kita meninggalkan pekerjaan orang pada kita? Ini pekerjaan sama orang. Masa salah tolak dulu. Itu kata Allah menyatakan begini. Awalau kana aba'uhum, walaupun mereka dahulu, orang tua kita dahulu, itu la ya'qilun, mereka tidak pernah mengetahui. Kenapa tidak pernah belajar, tidak pernah mengikut kajian, tidak pernah membuka
kitab hadis, tidak ada yang kuliah di luar negeri, tidak pernah belajar di pondok-pondok pesantren, tidak pernah ikut-ikut kajian, mereka nggak tahu, hanya ikut-ikutan. Dan juga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi jangan sampai kesalahan yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu itu kita juga terjerumus dalam kesalahan tersebut. Jadi Allah ceritakan tentang kondisi mereka. Baik, jadi setiap kondisi habis waktu. Belum lagi, masya Allah. Jadi itulah kondisinya ketika orang yang menyelisihi kebiasaan mereka dicap apa tadi? Wahab. Lanjut tadi. Suatu kali di depan seorang syekh penulis membacakan hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu berbunyi, jika engkau memohon maka mohonlah pada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan pada Allah. Ini penulis yaitu Muhammad bin Jamil Zainu bercerita tentang kondisi beliau dahulu sebelum beliau mengenal dakwah ini. Dulu beliau itu orang yang sufi, bahkan tulen suri. Lanjut lagi. Penulis sungguh kagum pada keterangan Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan, kemudian jika kebutuhan yang dimintanya menurut tradisi di luar batas kemampuan manusia seperti meminta hidayah, petunjuk, ilmu, kesembuhan dari sakit dan kesehatan, maka hal itu mesti dimintanya hanya kepada Allah semata. Namun jika hal-hal di atas dimintanya kepada makhluk, maka itu amat tercela. Lalu pada syekh tersebut menulis katakan, hadis ini berikut keterangannya menegaskan tidak dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah. Ia lalu menyerah, malah sebaliknya hal itu dibolehkan. Penulis lalu bertanya, apa dalil anda? Syekh itu ternyata marah sambil berkata dengan suara tinggi, sesungguhnya bibiku berdoa, wahai Syekh Sa'ad. Maka aku bertanya kepadanya, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad dapat memberi manfaat kepadamu? Dia menjawab, aku berdoa meminta kepadanya sehingga dia menyampaikannya kepada Allah, lalu Allah menemukanku. Salah paham kisahnya? Tahu kisahnya ya? Paham kisahnya? Paham ya? Jadi Syekh ini bercerita ketika beliau hadir di majelis. Beliau itu ketika masih muda hadir di majelis Syekh, tadi tidak disebutkan Syekh. Syekh ini menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawiyah yang disusul Imam An-Nawawi. Juga dijelaskan juga syarahnya, penjelasan. Idza alta fas'alillah. Kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah. Wasta'anta, kalau kamu minta, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan syarahnya. Kemudian Syekh ini bertanya, Muhammad bin Zainu bertanya kepada Syekhnya ini, wahai Syekh, berarti kita tidak boleh dong minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh minta kepada, artinya tidak boleh syirik. Kata Syekh, boleh katanya. Kemudian Muhammad bin Zainu bertanya, apa dalilnya katanya? Syekhnya Umar dan berteriak, dahulu Syekh Sa'ad katanya pernah berkata gini-gini, menjelaskan bahwasanya meminta kepada kuburan itu boleh. Nah, ada yang bayangkan hadisnya mengatakan tidak boleh, Al-Imam An-Nawawi mengatakan juga dalam penjelasan juga tidak boleh. Jelas kan? Tapi saya mengatakan boleh. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut lagi. Lalu terus berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang tim. Engkau banyak habiskan umurmu untuk membaca kitab-kitab, tetapi untuk mengerankan, engkau justru mengambil akidah dari dirimu yang bolong itu. Dia lalu berkata, kalau semua adalah pikir Wahabi, engkau pergi berumrah, lalu datang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Luar biasa. Hanya karena menang syekhnya harus begini, inilah yang benar dikatakan apa? Wahabi. Lanjut. Padahal menulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi. Nah, padahal dia nggak kenal siapa itu Wahabi. Baik, lanjut lagi. Kecuali sekedar mendengar dari para syekh, mereka berkata tentang Wahabi. Orang-orang Wahabi adalah mereka yang melanggar tradisi kebanyakan orang. Mereka tidak percaya kepada para wali dan karamah-karamahnya, tidak mencintai Rasul,
dan berbagai tuhan nista lainnya. Masya Allah. Berarti kita rasakan sekarang. Kalau kita melarang orang ke kuburan Habib, wah ini Wahabi. Jangan minta ke kuburan Habib, ini Wahabi. Pokoknya intinya kalau menyelisih kebiasaan manusia yang Sesungguhnya segala puji adalah untuk Allah. Kepada Allah kami memuji. Di akhir pelajaran, beliau berkata, segala puji bagi Allah bahwa kita termasuk orang-orang Islam dan salaf. Sebagian orang menuduh kita orang-orang Wahabi. Ini termasuk tanafus bil alqab, memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Allah larang kita dari hal itu dengan firman-Nya. wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika ada orang yang memanggil kita Wahabi atau Wahabi dari segi bahasa salah, kemudian juga peliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan itu adalah apa tadi sebutan yang apa dikatakan tadi? Tanafus bi al-alqab. Iya, tanafus bil alqab, itu berburuk dengan memanggil orang dengan sebutan yang buruk. Allah melarang kita memanggil orang itu dengan sebutan yang buruk. Wahai, ya, wahai apa namanya? Pokoknya yang sebutan buruk. Wahai anjing, wahai apa namanya? Wahai babi misalnya. Sepinjang, nggak boleh. Kita nggak boleh menyebutkan orang-orang musuh itu dengan sebutan yang buruk. Kenapa? Wala tanabazu bil alqab. Lagi ini juga tadi buruk apa baik? Buruk dari segi bahasa, dari segi makna juga sudah buruk. Kita adzan dulu Bapak. Adzan dulu. Kita adzan dulu.
Cek sound, cek. Jauhin ya. Kenapa Pak Patri? Garis. Jangan mundur. Kamera. Garis sudah pun tadi. Cek. Naam. Mereka menuduh Imam Al-Syi'i dengan Rafidah. Beliau lalu membantah mereka dengan mengatakan, jika Rafidah berarti mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya jin dan manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya aku adalah Rafidah. Jadi musuh-musuh Islam ini selalu menuduh orang yang benar melaksanakan Islam dengan putusan buruk. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dituduh orang Syiah Rafidah. Ada lagi? Maka kita juga membantah orang-orang yang menuduh Wahabi dengan kata salah seorang penyair, jika pengikut Ahmad Nabi Muhammad adalah Wahabi, maka aku berikrar bahwa sungguhnya aku adalah Wahabi. Ya, beliau menukil perkataan sang syair, kalau seandainya mengikut Nabi Muhammad dikatakan Wahab, maka aku juga Wahab. Lanjut. Ketika pelajaran usai, kami keluar bersama-sama sebagian pemuda. Kami benar-benar dibuat kagum oleh ilmu dan kerendahan hatinya. Bahkan aku mendengar salah seorang mereka berkata, inilah Syekh sesungguhnya. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zain ketika masih muda bersama teman-temannya yang pemuda juga mendengar ada kajian pada malam Kamis di sana. Mereka hadir. Kemudian setelah ada di majelis, datang Syekh dengan penuh tawadhu'nya dan masya Allah keilmuan semua dan menyalami semua. Beda dengan Syekh-Syekh yang mana kalau mereka bertemu mencium tangan kiri kanan, kemudian mencium sampai luar biasa, mengkuruskan Syekh. Tapi Syekh ini berbeda dengan Syekh yang lainnya. Tidak justru beliau yang salaman, mengamalkan bersemua dengan senyum, dengan tawadhu'nya beda. Bahkan ketika penjelasan di perjalanan pun ini masalah, ini dalilnya, semua dikatakan dengan dalil. Subhanallah, ini firman Allah, ini hadisnya, bahkan ngajak diskusi, dan diskusi pun dengan dalil juga. Sehingga ketika mereka keluar bersama teman-temannya, beliau mengatakan, masya Allah, inilah syekh yang sebenar, inilah syekh yang sebenar. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Baik, lanjut lagi, sedikit lagi. Pengertian Wahabi. Musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid yang mengesahkan Allah, nisbat pada Muhammad bin Abdul Wahab. Jika mereka jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi, nisbat pada namanya yaitu Muhammad. Iya, kalau mereka mau jujur, kalau mau menisbatkan orang itu bukan kepada nama kakeknya, atau nama kakeknya, seharusnya ke nama beliau. Penyebar itu siapa? Muhammad. Seharusnya Muhammadi atau Muhammadiyah. Tapi kenapa kakaknya? Lanjut. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki nama Wahabi sebagai nisbat pada Al-Wahhab yang Maha Pemberi, yaitu salah satu nama-nama Allah yang paling mulia
asma al-husna. Iya, nama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Jika sufi menisbatkan namanya kepada jamaah yang memakai suf kain rok, maka seluruhnya Wahabi menisbatkan diri mereka dengan Al-Wahhab yang Maha Memberi, yaitu Allah yang memberikan tauhid dan meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid. Masya Allah, luar biasa. Yang seharusnya mereka mengatakan wa Muhammadi, tapi Allah qadarullah mereka menyebutkan dengan Wahhab, nisbat kepada nama Allah yang maha mulia, itu Allah. Kenapa? Allah lah yang menyebarkan, kemudian memberikan hidayah, taufik kepada orang-orang yang di sana, dan sampai sekarang alhamdulillah tauhid itu tetap tegak. Yang walaupun ada kesalahannya, namun manusia kan pasti salah. Nah, begitu juga kalau di negara kita ingin aman, nyaman seperti mereka, mari kita tegakkan tauhid. Yang walaupun kita sering dikatakan sebagai Wahabi ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan siapakah Muhammad ibnu Abdul Wahhab tersebut. Seperti ya juga tadi ya, siapakah beliau, agar kita mengenal siapa beliau. Tadi kan kita hanya sedikit saja menjelaskan. Insyaallah kita akan jelaskan siapa beliau. Baik, sebelum kita akhiri, yang ada perlu disampaikan, ditanyakan atau ingin diceritakan apa tuh? Masya Allah. Antum Ketika yang disebutkan kepada Abdul Wahhab itu, tapi ulama tidak mengkafirkan, hanya menyesatkan. Karena hadis yang mengatakan barang siapa yang mengkafirkan seorang, maka kafiran itu akan terjadi pada salah satunya. Nah, jika dia yang dikafirkan tidak kafir, maka dia akan dikafirkan kepadanya. mantul. Ya, mantul kemana tidak ulama itu tidak boleh tidak dikafirkan. Ya, karena memang perkataannya itu tidak sampai mengkafirkan, sehingga para ulama pun yang walaupun hadisnya itu punya hadisnya, qala li akhihi kafir bahwa kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia kafir. Itu hadisnya sahih. Nah, Muhammad bin Abdurrahman bin Rusum mengkafirkan pemerintah. Memang hadisnya. Tetapi ingat, ulama itu menjauhi namanya takfir ta'yin. Ya, menentukan kafir sebulan dengan namanya tidak boleh. Tapi kalau ada orang secara umum, maka itulah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Bisa bedakan enggak? Ada nama pulan. Ada orang nggak ada namanya. Hadisnya mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia kafir. Itu sahih. Ada nama nggak situ? Nggak nama. Nah, begitu juga para ulama menerapkan demikian. Para ulama dan kita pun tidak boleh mengkafirkan orang yang Nabi tidak boleh mengkafirkan. Paham seperti ya? Dan ulama juga tidak boleh mengkafirkan dan nama. Sebutan kafir tidak boleh. Belum tentu dia kafir. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Makanya metode Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengkafirkan ta'yin per orang. Tapi menjelaskan kesalahannya. Kalau ini kesalahannya, maka dia kafir. Bisa ngerti ya? Ya. Dan kita tidak menyebutkan namanya. Bukan mengkafirkan. Iya, bukan mengkafirkan. Kaidahnya. Iya. Jadi itulah kenapa para ulama yang mengkafir, karena kaidahnya demikian, tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Mungkin itu Allah taala. Kalau seandainya teman-teman kita mungkin yang mengatakan Wahabi, mungkin kita paham, mereka belum tahu mungkin kalau kita yang awam. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kuliah di luar negeri, satu memfitnah dakwah ini, mereka tidak tahu tentang kisah ini? Masya Allah. Masya Allah. Ya, orang yang mengatakan, bisa ada dua. Ada orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu.
Kalau orang yang mengatakan kepada kita orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu, karena kalau kita tanya balik siapakah Wahabi itu, maka kita maafkan dia. Kenapa maaf? Tapi kalau orang yang berilmu masih mengatakan demikian, dia mengucapkan dengan hawa nafsunya, mengucapkan dengan hawa nafsunya, dengan keilmuannya. Kenapa? Ilmu itu adalah amanah ilmiah. Ilmu itu adalah amanah yang harus disampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ketika dia menyembunyikan sesuatu yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, maka dia dikatakan tidak amanah ilmiah. Tidak amanah ilmiah. Nah, justru karena apa? Fitnah ini sering terjadi, terkadang karena jabatan. Karena apa? Jabatan. Karena kekuasaan. Dan juga karena harta, pendapatan. Makanya banyak mengatakan kita ini bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kenapa? Kenapa orang-orang ini menjaga itu agar tidak sepi jamaahnya? Bayangkan kalau mengatakan iya benar salah, maka akan sepi orang yang akan mengikuti kajian-kajiannya. Jadi ada orang yang takut jamaahnya hilang, sehingga dia mengatakan demikian, menyembunyikan ilmu demi untuk mendapatkan dunia. Makanya para ulama yang ahlu sunnah wal jamaah selalu memberikan kritikan kepada dai-dai seperti ini, du'at ala abwab jahannam. Itu para dai yang mengajak orang kepada apa? Ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena itu hanya imbasnya kepada dunia saja. Tapi kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah sering mengkritik dai-dai yang sesat ini? Kenapa? Karena imbasnya kepada dunia juga agama mereka, dunia juga akhirat mereka. Mereka kritik. Dan Nabi SAW telah mewanti-wantikan kita itu, jangan sampai ada dai yang mengajak orang kepada pintu neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya apa tadi? Sikap kita gimana? Kenapa mereka bisa memfitnah kita? Apakah mereka tidak tahu dengan kisah-kisah ini? Maka tadi bisa jadi enggak tahu atau tahu tapi di hawa nafsunya sampaikan seperti itu. Tanyakan kepada mereka. Cukup ya? Ya. Kita akhirin dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.